ijtihad an yatatawa'an wa yatanasahan bi ta'atillah wa ta'atir rasul. Dan daripada adab menuntut daripada adab untuk menjadikan rumah tangga yang baik apa? Antara suami istri saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan. Suami ketika lihat istri salah nasihatin. Begitu juga istri kalau lihat suami salah apa-apa. Beb nggak kurang ajar, enggak. Beb nggak ketulak. Tapi caranya yang benar. Jadi jangan kalau waktu nasihatin suami teh udah sampai goblok teh kamu jadi. Caranya yang nggak beres, caranya yang bagus. Nasihatin suami teh dengan cara yang bagus. Begitu juga seorang suami ketika melihat istrinya ada yang salah, ngomongnya nggak benar, ngomongnya nggak bagus, nasihatin, jangan dibiarin. Karena kalau dibiarin terus melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi harus bekerja sama antara suami dan istri. Ya, kalau kita ingin mewujudkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, karena yang kita nikahi ini laki-lakinya bukan malaikat, istrinya bukan bidadari surga. Artinya apa? Perempuan punya kekurangan, laki-laki juga punya kekurangan, nggak ada yang sempurna. Nah, kekurangan itu ditutup dengan apa? Ditutup dengan nasihat, saling mengisi. Makanya yang namanya nasihat suami istri itu nggak bisa berhenti, ya, nggak bisa berhenti. Terus artinya selama dia dalam rumah tangga makin sering nasihatnya. Sebab biasanya teh ujian dalam rumah tangga teh, makanya dikatakan ibadah terpanjang itu rumah tangga. Ibadah terpanjang di rumah tangga teh ujiannya teh baik, senyum, ketawa, nangis, ribet, ruwet, ya. Itu rumah tangga teh. Tak ada rumah tangga yang mulus, ya kan? Tapi kalau diisi dengan nasihat, ini salah diisi dengan nasihat, isi salah diisi dengan nasihat. Saling masih begitu nasihat, sadar, kembali lagi, nanti jatuh lagi. Begitu memang rumah tangga, ya. Gak ada rumah tangga mulus, saya. Nah, kalau mau mulus ya nikah sama orang mati. Mulus itu, ada apa-apanya, Bang. Iya, kalau kita mau nikah atau mau nikah sama perempuan yang bisu, mangga, nggak bisa ngomel, ya. Dulu saya waktu dulu saya masih muda-muda, ya, saya ditanya sama bibi saya ketika mau nikah, Bib mau cari nikah, saya mau cari perempuan yang nggak suka ngomong, yang nggak suka, yang nggak hati, yang maksud saya nggak cerewet gitu. Saya cuma bahasanya yang nggak suka ngomong. Kata bibi saya, ada itu tetangga bisu mau. Iya, so kadang-kadang kalau istri cerewet juga bingung Pak ya. Budak apa? Bapak teh saya pening kepalanya teh sampai berubah teh gara-gara cerewetnya ibu teh. Makanya Pak kalau ibu lagi cerewet diem ke kayak antum era dirusak. Ya, antum bentar lama-lama juga capek kan begitu teh. Bapak begitu lihat istri cerewet, digalakan minum kopi, molor. Mana dulu ya? Sebab terus terang karena kan survei membuktikan ibu teh paling hobi, punten Bu ya. Istri teh, ya, perempuan teh paling hobi ngomong, ya. Sampai dikatakan harus keluar 1.200 kata. Jadi kalau kurang, wah, itu bisa pusing kepalanya dia. Harus 1.200 kata itu harus keluar. Ya, kalau enggak, wah, kejar tayangan terus. Kalau sudah sampai batas itu baru alhamdulillah pas. Makanya kadang-kadang kalau lihat perempuan teh ngebahas sesuatu yang nggak penting dibahas, yang nggak penting. Piring ngadepnya sini. Kenapa kok gini? Ya udah gini selesai. Repot amat. Ada sandal saja salah bentuk. Ini siapa bikin speaker sandal itu lurus sandal gara-gara sandal ngomel 2 jam. Bener ya sandal selesai. Tapi memang itulah penyakitnya ibu. Dan itulah adalah kelebihannya orang. Perempuan gak begitu kelebihannya. Gak apa-apa. Nikmatin aja. Itu kadang-kadang kalau kita nikmatin bisa jadi sehat. Kalau kita nggak nikmatin ya stroke. Dan nikmatin aja, begitu lihat istri yang begitu, dan nikmatin aja, ya. Tapi insya Allah yang hadir di sini, insya Allah nggak model begitu, nggak. Itu perempuan yang di sana, teh. Kalau yang di sini tak ya, saya yakin yang muka-muka begini, teh, insya Allah nggak ada yang cerewet, ya. Cuma kedua ya Om. Ayo Bu, ya. Saling memberikan nasihat, ya. Jadi kalau ada suami yang salah, nasihatkan. Ada istri yang salah, terus nasihatkan. Jangan pernah bosan. Beb sampai kapan? Karena saya katakan ibadah yang terpanjang adalah rumah tangga. Ya terus, selama dia masih dalam rumah tangga kita, selama dia masih jadi istri dan anak kita, terus nasihat terus, sabar, ya sambil didoakan, ya. Nah,
Jadi antara suami dan istri terus wa an yaltazima kullu wahidin minhuma qiyaman bima faradallahu alaihi minal wajibat, dan salah satu dan keduanya adalah mengajak satu sama lain untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Suami teh kalau mau sholat ajak istri sholat berjamaah, tong sholat sendiri. Suami teh kalau ngaji Quran ajak istrinya aja duduk bareng ngaji Quran. Ya, suaminya kalau mau hadir pengajian ajak istrinya untuk hadir pengajian. Ya, saling memberikan nasihat dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Nah, supaya ketika kita menjalankan kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah, istri kita juga kita ajak, ya ngaji ajak, supaya ngerti ilmu, paham ilmu, bisa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan istrinya teh getol ngajinya, suaminya teh getol nonton Persibnya. Nah, ya kan gitu. Kadang-kadang punten aja, kadang-kadang istri perempuan teh lebih getol hadir pengajian. Makanya di mana-mana teh pengajian perempuan teh lebih banyak daripada laki-laki teh. Kenapa? Nah, istri Masya Allah getol, ya hadir pengajian. Nah, suami juga begitu, harus getol juga hadir pengajian. Jadi saling memberikan nasihat untuk mengajak ke dalam kebaikan. Begitu juga di dalam kemaksiatan juga diberikan nasihat. Misalnya istri kita buka aurat, buka kerudung dan lain sebagainya, tegur, ya kasih kerudung ya dengan pakaian-pakaian yang bagus ya. Supaya apa? Kalau rumah tangga itu dibina atas dasar cinta karena Allah, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.